Naratif. Ya naratif. Mhm. Ya Mbak Nunu nggak masuk ya nggak apa-apa. Heeh, naratif. Eh, ya masih ingat brainstorming, naratif dan deskripsi ya. Deskripsi itu tidak begitu mendetail tapi nanti akan kita bahas lagi di essay sebenarnya ya. Di bahan essay saya mudah-mudahan kita bisa kupas tuntas di essay semuanya insyaallah. Naratif, deskripsi, brainstorming, insyaallah itu mudah-mudahan berguna waktu kalian mau nulis ya. Nulis apa aja insyaallah ya, nggak jadi masalah. Yo, ha. Ada questions? Any questions so far about those? UASnya saya kurang tahu. Nantilah kita coba cari-cari ya UASnya gimana. Oke? Coba cek aja di website. Biasa itu ada di beritahu apa namanya? Kisi-kisi soalnya di website. Coba nanti insyaallah. Ya. Alright. So if there is no questions, for tonight we study about apa ini? Isian semua maksudnya. Semester 3 ini UAS isian tepat. Wah, saya kurang tahu. Mungkin isian semua. Mungkin nanti ada dua jenis surat yang disuruh tulis. Contoh misalnya nanti disuruh tuliskanlah contoh penulisan essay gitu. Atau tulislah sebuah contoh penulisan deskriptif. Hmm. Atau penulisan komparatif. Itu kita komparatif belum belum belajar nanti insyaallah ya. Ya, so pelan-pelan dulu. Mungkin nanti akan disuruh menulis karena kan writing nih ceritanya. So there is no I don't know whether you have a grammar questions later in the exam. I don't know. Okay, so we will check out. Mhm. For tonight, we will learn about personal letters, and then after personal letters, we will discuss about communal letters. Lagunya hidup lagi nih. Nggak mau mati. Okay. So and then the third one is personal notes. Okay. Basically personal letters dan personal notes juga communal notes itu insyaallah mudah, tapi kita tetap pelajari juga sedikit ya supaya nanti siapa tahu di ujian keluar jadi kalian nggak kalang kabut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yang Wonder, Mbak Nur Kholi sebenarnya. Mbak Yang Wonder, Nur. Hmm, right. So, pernah ada yang tulis surat tidak di sini? Ada yang pernah tulis surat in Indonesia? Let's say in Indonesia, have you write any letter in Indonesia? Ya, pernah. How many times? Yes, sir. How many times? Berapa kali udah pernah tulis surat? Any times? Many times. Okay. To who? To who? Untuk siapa? Untuk siapa? Undangan, sir. Undangan nikah maksudnya Mbak Mary. Gedubrak. To friends, ya Mbak Titin to friends. Oke. Mbak Lulu to family. Biasanya to family itu siapa Mbak? Abang, adik, kakak, paman atau siapa? Mbak Nunu. Father. Kalau friends itu boyfriend. Oh iya.
ke KDI sir, masya Allah. Berarti ada yang tulis surat ke KDI. Ke boyfriend yang mbak 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 yang wonder, gimana cara nulisnya? Emak di Arab. Oh, emak di Arab. Mas Roni pernah tulis emak, tulis surat ke ibu di Arab gitu maksudnya? I always write the letter usually to old friends. Oh, good, 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 good. So you used to write a letter for your old friends. Berarti itu emak di Arab tuh nggak ada ya? Yes. Okay, right. Yeah, so basically if we, how to say, if we write a personal letters, ya. Personal letters itu kan surat pribadi ya ceritanya ya. Pasti kita nulis untuk seseorang yang jauh di sana. Kita nulis pakai pulpen ya kan, menggunakan selembar kertas, kalau bisa kertasnya yang wangi gitu. Kalau bisa kan. Kemudian kalau misalnya yang untuk boyfriend tadi kalau bisa merah jambu gitu ya. Kemudian amplopnya kok bisa merah jambu juga. Ah, tapi kalau untuk ayah itu amplop biasa. Dan kertasnya nggak perlu wangi-wangi kali, biasa aja. Ya, you know, right? So, uh, pakai pink. Tulis kalau yang untuk apa pacar gitu ada lovey-lovey-nya gitu. Wallahu alam lah. Right. So, jadi kalau yang ada punya istri mungkin bisa dicoba, yang punya suami bisa dicoba tulis surat pribadi gitu ya. Surat cinta, love letter. Right. Ya, saya tulis surat juga. Saya tulis surat banyak, saya tulis surat banyak untuk sepupu saya, ada untuk ibu, ada untuk ayah, ada untuk istri saya lima apa? Oh, Mbak Nunu punya istri ya? Oke, bercanda. Alright, go ahead. So basically, what is inside in the letters ya? Jadi saat kita nulis surat itu, biasanya tuh kita tahu apa yang akan kita tulis gitu. Isinya itu tahu kita apa yang akan kita tulis. Misalnya kita tulis untuk our father ya di Indonesia. For example, we are in Taiwan here and we just arrived. Kita baru aja tiba in Taiwan and then we want to inform our father that we are okay, we are fine here in Taiwan and we don't have any problem. Okay, so kita biasanya tulis kalian pasti ngisinya tentang ayah ini saya gini 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 di Taiwan alhamdulillah dapat gini 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 dan tempat tinggalnya enak, makannya oke, teman-teman oke, laupannya oke, ya kan? Pasti isinya yang kabar lah, kabar tentang kita. Dan kita bisa nulis apa aja. You can write anything. That's why I said here you can write anything, yeah. You can write anything you like. So that there is no, how to say, there is no rule. Jadi nggak ada rule dia, nggak ada peraturan dalam menulisan surat personal, ya. Karena dia memang betul-betul personal, terserah mau tulisnya 5 lembar kah, mau tulisnya kacau balau, mau naik gunung tulisnya, itu is up to you, okay, right? And then mau tulis pakai tangan, kebetulan saya suka tulis surat pakai tangan gitu. Jadi kalau saya tulis surat pakai ngetik di Word itu nggak berasa, I cannot feel it, you know. So biasanya itu saya tulis pakai pulpen, selembar kertas HVS, kemudian saya tulis gitu. Dan biasanya pasti saya tulisnya malam. Nggak mung- nggak nggak bisa siang, susah susah sekali dapat feelingnya itu ya, karena personal tuh something really really private, you know. So jadi kita harus punya itu ya, harus punya koneksi antara
isi cerita apa yang ingin kita sampaikan kepada orang yang membaca surat nanti gitu ya, gitu. Bisa apalagi untuk ibu ya kan. Jadi ya gitulah. Right. The second one is you can omit the grammar. Biasanya if you write down in bahasa Indonesia pasti titik koma entah di mana tuh nggak jadi masalah. Kemudian peletakan tata bahasa bahasa Indonesia pun udah kacau-kacau balau. Yang penting isi surat sampai isi surat dapat diterima. Oh yeah, omit. Sorry, not omit. What's that? Ignore. Ignore. Sorry, not omit. Ignore. Yeah. Yeah. Ignore the grammar mistake. So if you have this difficulty, maybe in personal letter, you don't need to pay much attention on your grammar. Okay. Unless kecuali memang it's affect the content ya, kecuali kalian memang betul-betul nulisnya itu salah grammar dan menyebabkan kontennya itu berubah. Contoh misalnya saya makan nasi gitu, kemudian karena kalian mau buat pasif, nasi makan saya, nah itu betul-betul kacau. Kacau ya. So jangan terlalu salah juga grammarnya, right? Nasi makan saya totally wrong, never happen. And then don't think too much, just write. Kadang kita mau nulis apa sih? Kita mau tulis apa sih gitu kan? Uh, Makanya saya bilangnya itu tulislah pakai pulpen gitu. Kalau kita nulis pakai pulpen itu insya Allah banyak sekali apa yang ingin ditulis, banyak sekali. Tapi kalau misalnya pakai keyboard, tadi mau tulis apa ya? Pasti lupa. Benar-benar kita itu nggak dapat idea. Just for example, biasa pasti kalian mau misalnya buat ini tugas saya ya dari writing. Pasti kalian nggak mau tulis, nggak tahu tulis apa kan? Apalagi udah ada blog. Pasti kalian bingung. Tapi kalau misalnya kita lihat blognya Mbak Setiana, itu karena Mbak Setiana yang galau, makanya dia bisa nulis gitu. Jadi 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 dia itu tahu saya mau nulis apa tuh saya. Dia tahu gitu. Walaupun memang isinya galau, nggak jadi masalah ya. It's fine. Kalau misalnya saya lihat punyanya Mas Roni, itu baru baru mulai starting ya, starting. Nanti mulai lagi nanti dia ada tahap-tahapnya. Jadi emang penulisan itu kita pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Oke. Semuanya pasti bisa nanti, insya Allah. Yang penting kalau udah punya blog, usahakan tulis apa aja yang ada di pikiran, tulis saja, tulis saja. Biarin aja salah dulu, biarin. Karena memang kita kalau nggak biasakan menulis, tatanan bahasa di dalam otak kita itu masih kacau balau. Jus- Bahkan dalam bahasa Indonesia sendiri kita nggak bisa nulis gitu. Oke, okay. Right. Yeah, that's why I said don't think too much. Yeah, just write, just write. Okay. Nomor selanjutnya, it's about you. Okay, it's about you, your feeling. Okay, your story that you want to share, yang kalian mau bagikan, yang kalian mau nampakkan with the one who received the letter. Kepada seseorang atau kepada satu grup gitu yang akan menerima surat kalian. So how to say, kalian menulis based on your feeling ya, your story ya, dan orang tersebut harus tahu gitu, atau kalian ingin bahwa orang tersebut harus tahu keadaanku gimana gitu. Alright. So that's why I said there is no formal outline. So dia nggak ada formal outline-nya. Apakah harus ini dulu? Apakah harus ini dulu? Greeting dulu, kemudian konten dulu, habis itu terakhir apa gitu. Nggak ada. Oke. Okay? It's up to